Di awal film ditunjukkan seorang pria kriminal yang hendak dibawa ke Kapolres Legok Bangkong. Tapi saat hendak menuju ke tempat, mobil yang mereka tumpaki ditabrak oleh mobil lain dengan sengaja. Ternyata yang menabrak Pak Pol itu adalah rekan si kriminal tersebut. Dan mereka bertiga pun bersama si kriminal itu mengajar si Pak Pol yang sedang sekarat. Singkat cerita, ada sebuah keluarga yang hendak liburan musim panas ke hutan. Bukan hutan sih, tapi mereka kayak punya rumah gitu di hutan itu. Sebenarnya bukan rumah mereka sih, tapi rumah saudaranya gitu. Kita perkenalkan dulu, ibunya ini bernama Emma. Nama panjangnya Emma, Emak itu anjir. Ayahnya bernama John. Ia adalah seorang dokter dan anaknya bernama Mary. Lalu mereka pun telah sampai di rumahnya. Mereka pun bersenang-senang, berseluncur. Dan karena si Mary hobinya berenang, ia pun berenang ke danau tersebut. Sumpah ya, paduanya si Mary ini. Gimana kalau ada buaya coba? Kok mau buaya bodas jadi siluman Antep anjir teh? Lalu saat mereka bersantuy, Mary pun meminjam mobilnya untuk menemui saudaranya. Awalnya ibunya nolak karena takut kejadian apa-apa. Soalnya ya jauh juga dari permukiman gitu. Tapi si ayahnya ini mengizinkannya untuk pergi. Dan akhirnya Mary pun pergi ke kota untuk menemui saudaranya tersebut. Singkat cerita, Mary pun telah bertemu dengan saudaranya bernama Paige. Ia bekerja sebagai penjaga Indomaret. Mereka pun mengobrol dengan ria, bahkan si Paige ini ngobrolin soal ganja pula. Seorang pria pun datang untuk membayar jajanannya. Pria tersebut bernama Justin. Ia pun membeli rokok, tapi karena tidak memiliki KTP, jadinya Paige gak ngasih rokoknya. Lalu karena Justin mendengar pembicaraan mereka, ia pun bisik-bisik dan bilang bahwa ia memiliki ganja kualitas tinggi di motelnya dan mengajak ia ke sana. Saat sampai di sana, mereka pun sebat bersama-sama. Ibunya Mary pun menelpon dan Mary menjawab bahwa ia akan pulang keesokan harinya. Saat mereka bergurau, tiba-tiba beberapa orang pun datang dan suasana pun menjadi tegang. Ternyata mereka bertiga adalah kriminal yang ada di awal film tadi. Mereka adalah keluarga si Justin. Dan mereka sangat kesal karena di motelnya terdapat dua orang wanita bersama Justin. Mereka kesal karena jika mereka tahu bahwa keluarganya kriminal, mereka pun bisa melaporkannya. Terutama untuk ayahnya Justin bernama Craig. Ada juga seorang wanita bernama Sadie dan pamannya Justin bernama Frank. Lalu mereka pun memegang Mary dan Paige agar tidak kabur. Paige berusaha untuk kabur ke kamar mandi. Karena suaranya tidak terdengar dan pintu yang ia kunci berhasil didobrak, ia pun kepalanya didagorkan ke tembok dan pingsan. Si Justin pun hanya diam ketakutan dan kesal terhadap keluarganya. Mereka pun membawa Mary dan Paige ke arah hutan. Di jalan mereka tidak bisa memberontak dan ketakutan. Craig pun tidak tahu jalanan. Karena si Mary sudah bertahun-tahun ke tempat itu, ia pun memberitahu Craig untuk mengambil jalur kiri. Lalu saat ada kesempatan, Mary dan Paige pun memberontak sehingga membuat mobil yang dikendarai Craig hilang kendali. Mobil mereka pun menabrak pepohonan dan membuat mereka terluka. Saat mereka turun dari mobil itu, mereka pun langsung memukuli Mary dan Paige. Paige pun memukul Sadie dengan batang pohon dan lari untuk kabur. Ia dikejar oleh Sadie dan Frank. Ia pun sempat bersembunyi dan berlari kembali untuk mencari bantuan. Saat ia melihat sebuah pabrik dan orang-orang yang sedang bekerja, sayangnya mereka tidak bisa mendengar dan si Paige ini pun akhirnya tertangkap lalu lengannya diikat oleh bajunya. Mereka pun kembali ke tempat Craig. Craig menyuruh Justin memilih salah satu di antara mereka. Karena Justin diam saja, mereka pun memegang Mary dan Craig memaksa Justin untuk memegang payudaranya Mary. Tetapi si Justin tetap tidak mau. Paige lalu berkata kasar kepada Craig. Dan ia pun menusuk-nusuk perut dan cangkeng Paige. Sehingga membuat Paige setengah sekarat dan tergeletak. Craig juga kesal dengan Mary. Ia membuang kalung yang dipakai Mary dan ia langsung membuka celananya dan memperkosa Mary di hadapan Justin, Frank, dan Sadie. Setelah selesai, Mary pun diam-diam berdiri dan memukul keras wajah Craig menggunakan batu. Ia pun berlari kabur. Frank menembaki Mary tetapi meleset. Mereka pun mengejar Mary. Mary pun berenang di danau tersebut. Beberapa kali tembakan Craig meleset. Saat Mary cukup jauh dari mereka, Craig berhasil mengenainya. Karena mengira bahwa ia sudah mati, mereka pun meninggalkannya dan si Sadie melihat kematian Mary itu dan menangis karena mungkin merasa bahwa harga diri wanita telah direndahkan, diperkosa lalu dibunuh gitu aja. Hujan pun turun dengan deras. Mereka pun pergi untuk mencari tempat berteduh. Lalu di rumah Emma dan John, saat ia sedang menikmati waktu bersama, ada ketukan pintu. Saat dibuka ternyata mereka berempat. Mereka ikut berteduh dengan beralasan kecelakaan. Karena John seorang dokter, ia mengobati hidung Frank yang patah dan menjahitnya. Lalu saat hendak menjahit hidungnya, tiba-tiba lampunya koslet.
John pun memperbaikinya walaupun tetap gak nyala sih. Emma membuatkan coklat panas untuk Justin yang sedari tadi ngebaguk saja. Saat mereka berkumpul di sofa dan perapian, mereka pun akan menginap. Lalu si Justin ingin menyimpan gelasnya di dapur. Saat ia ke dapur, ia melihat foto Mary di kulkasnya tersebut. Ia pun langsung lemas tuur dan pergi ke WC. Si Craig pun mengecek di luar pintu dan bilang supaya si Justin gak banyak bacot soal segalanya. Justin akhirnya keluar dan menyimpan kalung yang ia ambil dari Mary di dekat gelas yang ia simpan. Di tengah-tengah hutan dan hujan yang deras, ternyata Mary masih hidup dan berusaha untuk menuju ke rumah orang tuanya dengan keadaan sekarat. Emma pun mengantar dan memasangkan beberapa lilin di rumah sebelahnya untuk bermalam mereka. Lalu ia pun merasa bahwa orang-orang itu aneh yang terlihat jelas dari ekspresinya. Ia pun kembali ke rumah utama. Saat di rumah, John mendengar suara ketukan jendela beberapa kali. Karena penasaran, John dan Emma pun mencari sumber suara tersebut. Alhasil cuma bangku goyang yang diketukan ke kaca. Saat ia senter, ternyata Mary yang tergeletak setengah sekarat. Mereka pun membawanya ke dalam dan mengobati luka tembaknya. Alangkah kagetnya lagi bahwa si John menemui darah di selangkangannya yang berarti dia sudah diperkosa oleh seseorang. Saat Emma mengambil first aid, ia pun menemui kalung Mary di dekat gelas si Justin dan kaget. Mary pun memberitahu John bahwa orang-orang itulah yang melakukan semua ini kepada Mary. Mereka pun menangis karena hal ini. John berusaha menenangkan Emma dan berencana untuk pergi ke rumah sakit. Tapi karena mobilnya gak ada, jadi bakalan pakai boot yang ia miliki. Saat hendak mengeluarkan bootnya, ternyata kuncinya hilang. Justin yang tidak bisa tidur akhirnya bangun dan diam-diam mengambil pistol ayahnya. Lalu John pun mencari-cari kuncinya, begitu juga dengan Emma. Tapi saat Emma mencari, tiba-tiba datang Frank yang meminta minuman bir. Saat si Frank hendak mengambil sendiri di kulkas, Emma menahannya dan mengambil bir itu. Lalu diam-diam mengambil foto Mary yang terpajang di kulkas. Setelah itu, Emma pun meminta menunggunya di perapian untuk mempersiapkan birnya. Saat Frank ke perapian, ia kaget bahwa ada Mary di sana. Tiba-tiba Emma pun memukul kepala Frank dengan botol bir. Frank berusaha menyerang balik dan Emma pun menusukkan pisau ke perutnya Frank. Sialnya, Frank bisa mencabut pisaunya dan menyerang balik Emma. Beruntung Emma bisa menghindar. Lalu datanglah John yang membawa palu. Ia memalu si Frank. Frank masih bisa melawan dan palunya terpental. Lalu Emma pun memasukkan kepala Frank ke tempat cucian piring. Frank membuka penyumbatnya dan si John menyalakan penggilingnya yang ada di saluran itu. Lalu lengan si Frank tergiling dan berdarah. Lalu untuk last hitnya, John membacok kepala Frank menggunakan palu yang ia bawa. John dan Emma pun ke rumah yang satunya. Di sana sudah ada Justin yang memberikan pistol ayahnya kepada John. John pun mengambil pistol itu, tapi mereka berdua pun bangun dan si John menembak si Sadie. Lalu Krug berhasil kabur dari tempat itu. John pun ribut sama Sadie. Ia berkelahi di kamar mandi dan si Sadie ditembak lagi oleh Emma dan tepat sasaran di kepalanya. Krug pergi ke rumah sebelahnya dan melihat Frank sudah mati begitu saja. Lalu John pun mencari Krug sendirian dan mereka pun bertarung berdua di rumah itu. Karena dasarnya ya si John mah dokter, jadinya John kalah kalau adu pukul sama Krug. Lalu setelah John tumbang, Justin pun menodongkan pistolnya ke arah Krug. Tetapi Krug tetap bisa mengalahkannya dan menusuk perut Justin dengan besi. Saat itu juga datanglah Emma. Ia memukul Krug menggunakan pemadam api dan menyemprotnya. Emma dan John pun memukul habis Krug dan Krug pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, John, Emma, Mary, dan Justin pun akhirnya bisa pergi menggunakan botnya bersama. Dan scene pun diakhiri oleh Krug yang ternyata belum mati. Hanya saja tubuhnya lumpuh dan diikat oleh John. Lalu kepalanya dimasukkan ke dalam oven dan oven itu pun dipanaskan. Seketika kepalanya pun pucat. Jadi seperti itulah rangkuman alur cerita film The Last House on the Left. Endingnya cukup gampang emang. Masa iya dokter ngebunuh si Krug dengan sadis gitu? Tapi bisa saja sih. Cuman ya aneh aja gitu. Tapi dibalik itu semua filmnya cukup menarik sih. Apalagi pas orang tuanya tahu bahwa anaknya digenjot. Ah tayalah. Orang tua mana yang gak sakit hati kalau anaknya dilecehkan sama orang lain coba. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini bahwasannya janganlah mudah percaya sama orang lain. Boleh ngebantu tapi tetap harus waspada. Kalaupun orang itu gak jahat, ya orang di sekelilingnya pasti jahat. Waspadalah, waspadalah. Ingat zaman dulu anjir Bang Napi. Oke segitu dulu video saya hari ini. Subscribe dan nyalakan loncengnya kalau kalian berkenan. Jangan lupa kejar terus, pelet terus biar kalian gak jomblo lagi. Malu atuh kalau ke acara keluarga ditanyain kapan nikah. Mending kalau ditanyain kapan, ini ditanyain pacarnya mana. Siap boy. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. Keep genjot everywhere. Salam genjoters.